Lah kowe salate nunggu ra mabuk, pertanyaanku salate kapan? Wong bendina cangkeme mabuk. Mila senajan to kanca-kanca niku mabuk tetep kula ajak salat. Kula dilokke kali kiai-kiai sing ra paham niku. Jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqramus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait video dari Gus Miftah, yang dimana Gus Miftah ini mengatakan yaitu tentang hukum mabuk lalu kemudian sholat. Jadi mabuk mengerjakan sholat 5 waktu. Apakah boleh? Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu videonya. Bocah-bocah kafe takon kali kula, Gus, jarene lak wong mabuk kae salate ra tampa karo Allah 40 dina. Lah, bagaimana dengan kami? Lak ngoten kula ora usah salat sekalian wong bendina mabuk. Kula jawab, niku hadise wong normal, sementara awakmu abnormal. Lah kowe salate nunggu ra mabuk, pertanyaanku salate kapan? Wong bendina cangkeme mabuk. Mila senajan to kanca-kanca niku mabuk tetep kula ajak salat. Kula dilokke kali kiai-kiai sing ra paham niku. Wong mabuk kok salat ora bakal ditampa karo Gusti Allah 40 dina. Tak jawab, ora ditampa apa ora ditampa ora urusane cangkemmu aku. Urusane karo pangeranku. Nggih napa mboten? Lah nggih kok. Lah gagas bocah niku mandek mabuk baru salat. Wong sing kerja teng mriku ana 15 tahun, 10 tahun kamong kok bendina mabuk. Mila nyeneni kok lak kula salat kene bocah-bocah mabuk niku. Kalau salat sing buriku niku mbak-mbak do mabuk. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kudune amin. Mereka enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, teman-teman ya, seperti itu ya ceramah dari Gus Miftah itu, yang penting lucu ya. Jadi apa yang bisa kita serap ilmu dari Gus Miftah ini ya teman-teman? Ketika kita sholat lalu kemudian ya dalam keadaan mabuk, akal kita itu nggak waras teman-teman ya. Jadi akalnya itu kemana-mana. Jadi apakah boleh ya sholat dalam keadaan mabuk? Jadi kita ini kalau bertanya ya, yaitu kepada seorang yang benar-benar berilmu ya. Jadi jangan salah ya. Jadi jangan sampai kita itu bertanya kepada orang yang ngaku-ngaku Gus, ataupun ngaku-ngaku Ustadz, ataupun ngaku-ngaku Kiai. Jadi benar-benar harus diuji ya. Apakah ya jawabannya itu yang keluar dari mulut seseorang tersebut itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Kalau hanya seperti ini ya, ini adalah ya jawaban yang tidak ada landasan. Tidak ada landasan dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW dan perkataan para ulama. Sangat berbahaya teman-teman ya. Banyak ya video-video seperti ini ya, bukan ceramah 1-2, tapi ada di lain tempat juga, yaitu ceramah Gus Miftah seperti ini. Coba mari kita simak ya, yang dimana ada seorang wanita itu katanya itu kalau sholat sambil mabuk apakah boleh? Yang dimana ya wanita tersebut itu adalah wanita klub malam, bertanya kepada Gus Miftah, Gus, apakah boleh sholat itu sambil mabuk? Nah, jawabannya seperti itu. Mari kita simak videonya. Atau doyong gitu, kita tuh doyong mabuk habis kerja terus mau sholat itu boleh nggak toh? Boleh. Posisi kamu masih toying. Iya toying. Masih toying. Iya. Ada mereng-mereng. Nah tapi ki arep sholat ngono iku ya ndoen to, Pak? Boleh. Begitu selesai kamu langsung wudu sholat. Diterima apa enggak Gus? Urusannya Gusti Allah. Cukup rokib dan atid yang menilai amalku cangkemmu ora usah melu. Berarti ora nambah dosa loh. Justru dosa lah kowe ora sholat. Tetap sholat ya Nduk ya. Ya. Seharusnya itu diberi pemahaman ya teman-teman ya. Ya, diberi pemahaman seperti ini. Kamu kalau sudah mabuk, sudah sadar baru sholat ya, seperti itu. Lalu kemudian dikasih tahu bahwasanya jangan yaitu mengulangi lagi yaitu minum-minuman khamr ataupun mabuk gitu ya. Harus dikasih pemahaman seperti itu. Nah, nanti malah ya teman-teman ya, seseorang tersebut itu malah nggak apa-apa lah, kata Gus Miftah kan boleh. Ya udah kita mabuk lalu kemudian sholat. Nanti mabuk lagi, sholat lagi. Mabuk lagi, sholat lagi. Tapi sholatnya itu dalam keadaan mabuk ya teman-teman. La haula wala quwwata illa billah. Bahaya ya kalau kita bertanya yaitu kepada ya pelawak, pelawak ya. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqramus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian zaman Nabi orang sholat sedang mabuk. Ada. Ketika sedang mabuk dia sholat.
Wala na'budu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala na'budu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala na'budu ma abattum. Enggak dapat dia simpang lakum dinukum walian. Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk, sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Itulah mengapa Allah haramkan narkoba, karena menghilangkan akal. Kalau sudah kau kena rusak, error, gila, mati. Orang yang mabuk karena khamar tidak wajib sholat. Ini perlu diluruskan. Nanti orang yang malas sholat dia mabuk terus. Orang yang mabuk, maka sebelum dia sadar, sholatnya tidak sah. Karena syarat sholat baligh dan berakal. Sedang dia akalnya tak ada, akalnya sedang terbang. Setelah dia sadar baru datang lagi. Sholat itu sah bagi orang yang sadar. Maka setelah dia sadar baru dia sholat. Bagaimana dengan orang yang mabuk dalam perjalanan? Mabuk naik pesawat muntah-muntah, mabuk naik bis, mabuk naik helikopter, mabuk naik kapal laut. Lain mabuk itu dengan mabuk yang ini. Ini nampaknya yang nanya ini belum pernah mabuk. Jadi Ustadz pernah belum juga. Jadi kalau saya kalau jalannya belok-belok, memang saya mesti minum antimu, tak kuat saya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya tentang terkait penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, yaitu tentang sholat sambil mabuk. Nah jadi ya teman-teman ya, sholat sambil mabuk itu tidak diperbolehkan, karena syarat sahnya sholat adalah yaitu balik dan berakal. Nah kalau orang mabuk kan akalnya sudah hilang ya teman-teman ya, nggak sadar kemana-mana. Nah seperti itu ya penjelasannya, berbeda dengan yaitu penjelasan dari Gus Miftah ya teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi seakan-akan ya Gus Miftah ini menyuruh untuk orang yaitu mabuk nanti sholat, mabuk lagi nanti sholat. Nah seperti itu. Jadi nanti salah diartikan ya teman-teman ya. Bagi orang yang suka minuman khamr, malah oh nggak apa-apa kalau gitu ya sholat sambil mabuk. Padahal ya teman-teman ya, syarat sahnya sholat adalah yaitu balik dan berakal, seperti apa yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Berbeda ya teman-teman ya penjelasan dari seorang ustadz ya, yang benar-benar beliau ini seperti Ustadz Abdul Somad ini orang yang berilmu, yang belajar ya, yang mondok sekolah sampai di luar negeri. Jadi penjelasannya itu ada dalilnya ya. Lalu kemudian ada juga contohnya ya. Dulu ada di zaman Nabi SAW yaitu sahabat ya yang sholat dalam keadaan mabuk. Nah setelah itu ya teman-teman, sholatnya itu salah, yang dibaca itu muter-muter terus. Lalu kemudian turun ayat ya, yaitu tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Ya seperti itu. Bukan nggak boleh sholat, itu enggak ya teman-teman. Jadi harus sadar dulu ya, dari sembuh dulu dari mabuknya itu ya, akalnya itu kembali lagi. Kalau orang mabuk kan akalnya itu nggak waras ya teman-teman ya. Jadi pikirannya itu kemana-mana. Seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah Wabil Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.